Haleluya, adik-adik sekolah minggu. Haleluya. Haleluya. Selamat datang di Minggu Ceria di Sekolah Minggu Gereja Kemenangan Iman Immanuel Cabang Yogyakarta. Haleluya. Haleluya. Semua bersuka cita. Amin. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan kepadamu, bersukacitalah. Haleluya. Jadi semuanya kita bersukacita. Yang bersukacita angkat tangannya, lambaikan tangannya. Haleluya. Kita mau memulai ibadah kita pada hari ini. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Ayo semuanya bangkit berdiri. Anak-anak Tuhan itu anak-anak Tuhan yang bersemangat, bersukacita. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kita siapkan hati kita. Kita tutup mata. Kita lipat tangan kita. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan, Bapa Engkau baik.
boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di tempat ini Bapa untuk beribadah kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau sudah hadir di tengah-tengah Amin. kami. Kau Amin. memberkati Tuhan setiap anak-anak sekolah minggu yang ada di tempat ini Amin. Bapa. Dalam nama Yesus kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan. Bahkan di dalam nama Yesus Kau berkati Tuhan kami semua. Kami bersungguh-sungguh hati beribadah kepada Tuhan. Kami sungguh-sungguh Tuhan dalam restu bisa mendengarkan firman-Mu Bapa pada hari ini Bapa. Terlebih lagi kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersatu hati kita menghancurkan segala kuasa kegelapan penjahat setan di dalam nama Yesus. Dan sungguh-sungguh tinggalkan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Roh Kudus yang memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Bapa. Kami bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Masih kuat berdiri kan? Tidak boleh ada yang duduk. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau menari. Kita mau melompat. Haleluya. Karena hari ini adalah hari Minggu yang ceria. Semuanya harus bersuka cita. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan. Tinggikan nama Tuhan. Kita mau mendaki-daki gunung yang tinggi. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita di tempat ini. Haleluya. 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 Nanti ada kata-katanya di layar. Haleluya. Jadi adik-adik semuanya bisa membacanya. Haleluya. Haleluya. Kita memuji Tuhan. Kita mau katakan kudaki-daki. Semuanya nunduk semua. Tundukkan badannya. Ayo tunduk semua. Yuk kudaki-daki. Haleluya. Jadi kalau daki-daki, daki-daki. Gunung itu ada di mana? Di atas. Berarti kalau kudaki harus ke bawah. Itu turun dong. Harus naik. Karena gunung itu tinggi. Haleluya. Jadi kalau kudaki-daki harus kudaki-daki sampai tinggi sekali. Haleluya. Haleluya. Turun. Lembah yang dalam. Nanti kalau saatnya di sukaku ada semuanya. Di sukaku ada Hahaha. Haleluya. Kalau di duka kau ada semuanya gini semua tangannya coba. Gini semua tangannya. Kalau di duka semuanya gini. Haleluya. 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 Kita mulai lagi ya. Kita mau mendaki gunung yang tadi yang tinggi sekali. Yesus beserta kanan, ada
di gunung yang tinggi. Sekarang kita mau katakan, kita mau memuji Tuhan lagi. Bertambah Tuhan Yesus, betapa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Haleluya. Kenapa itu ada yang duduk? Ayo yang duduk bangkit kembali berdiri. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan lagi. Kita mau katakan bertambah-tambah dalamnya. Haleluya. Bertambah-tambah dalamnya. Bertambah lebar. Bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalam. Tambah-tambah. Bertambah-tambah dalamnya. Bertambah lebar ini. Lebar. Bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalam. Dalamnya. Dalamnya melebihi lautan. Putar semuanya badannya. Dilepas. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalam. Dalamnya. Dalamnya melebihi lautan. Lebar badannya. Lepas. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalam. Kasih Yesus dalam. Kasih Yesus dalamku. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya. Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kingkong, kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Gajah badannya besar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang, datang di belakang. Kemana-mana rumahnya ikut. Lebih aneh binatang siput. Kemana-mana rumahnya ikut. Haleluya. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Kita boleh duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau mendengar firman Tuhan? Saya. Angkat tangannya. Saya. Haleluya. Semuanya mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. 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 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Semua anak-anak sekolahnya minggu nanti bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatinya, buka telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Hari ini Tuhan mau berkata apa sama adik-adik semuanya. Haleluya. Haleluya.
haleluya, supaya nanti dipulang sampai di rumah ditanyain sama mamahnya sama papanya, tadi firman Tuhannya apa di sekolah minggu, haleluya. Jadi adik-adik bisa kasih tahu sama mamahnya sama papahnya di rumah, haleluya. Puji nama Tuhan. Siapkan hatinya semua, tutup matanya, tangannya diangkat kepada Tuhan. Kita mau katakan, kita mau membuka hati kita kepada Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan Yesus, Roh Kudusnya yang manis, untuk memenuhi kita semua. Untuk kita mau sungguh-sungguh menuruti firman Tuhan, supaya kita bisa mendengarkannya dengan baik. Haleluya. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus.
bagimu Tuhan, haleluya. Sama-sama kita katakan Amin. Amin. Oke, selamat siang adik-adik. Silakan kalau mau yang maju yang duduk di sini dulu silakan loh. Kalau mau ditemenin sama orang tuanya juga ada nih tiket di sini. Oh enggak? Yo silakan duduk-duduk maju-maju yang belakang-belakang situ kalau mau yang ditemenin nih sebelum mulai. Tes 1 2 3. Duduk yang manis di sini ya. Tes. Sudah. Udah, ayo silakan kalau orang tuanya mau nemenin nggak apa-apa, maju-maju nih. Biar dari yang belakang bisa lihat lebih bagus view-nya. Oke ya nih. Siapa nih main kok sampai nyasar-nyasar bolanya? Punyanya adik ini apa ya? Tes. Enggak. Punya kamu apa? Tes. Oh, Yang bukan lain? kamu nih. Nah, siapa Yang ini? lain udah Punya belum? siapa nih? Hah? Mana? Enggak ada Udah siapa-siapa. nyala belum? Udah ya? Boleh digedein deh sekarang. Mungkin harus dipanggil kalinya. Boleh digedein sekarang. Tapi bukannya punya adik ya? Bukan ya? Mana nih? Ada orang emang di belakang aku? Tes. Ada ya? Sini. Oh, siapa nih? Oh, dulu. Siapa nih? Wih, Hai teman-teman. balas dong, hai. Wow. Itu bolaku. Oh, ini bola kamu toh, Jos. Aku Iya. pikir ini adik-adik di sini. Oh. Lah, emang kamu ngapain nendang-nendang bola, Jos, di sini? Sorry Kak Bima, itu aku nendang-nendang bola soalnya aku lagi latihan futsal. Oh, futsal. Iya, soalnya itu Kak Bima, soalnya Josie mau tanding futsal. Oh, tanding futsal. Aku mau nonton dong. Di kapan itu kamu main? Ada deh, aku nggak mau kasih tahu semua orang kalau aku mau lomba futsal. Loh, emang kenapa Jos nggak mau nggak ngasih tahu tandingnya kapan? Aku kan mau nonton, support dong, ya nggak? Teman-teman di sini pasti mau support juga, ya nggak? Nah, ya lebih keras, ayo, ya. Teman-teman di sini kalau Josie main futsal mau ikut nonton. Lebih keras, Hah? mau. Ada yang nggak mau? Loh. Siapa tuh nggak mau? Enggak, ada kok semuanya mau. Mau ya, Iya. semua mau ya. Tapi nggak boleh ikut nonton. Lah, gimana nontonnya kalau nggak boleh ngikut nonton? Pokoknya nggak ada yang boleh ikut Josie nonton main futsal. Loh, kenapa Jos? Soalnya Josie malu. Loh, Josie malu soalnya main futsalnya payah. Nggak kayak teman-teman di sini. Teman-teman di sini jago main futsal gak? ada nggak? Jago. Ada yang jago nggak? Wow, pada keren-keren. Tapi Josie mainnya payah Kak Bima. Terus Josie juga sebenarnya lagi galau dan sedih. Loh, kenapa Jos? Kamu kok galau dan sedih sih? Boleh curhat gak teman-teman? Oh, boleh tuh, Wah. mau didengerin. Teman-teman di sini pada baik-baik deh sama Josie. Nggak kayak teman-teman Josie di sekolah. Emang teman-teman di sekolah Josie kenapa? Jadi Josie lagi sedih soalnya Josie dibully sama teman-teman di sekolah. Hah? Dibully? Emang kenapa kamu dibully? Soalnya kata teman-teman Josie kulitnya warna oranye. Hah? Warna oranye? Kenapa Lihat. emang kalau warna oranye? Teman-teman di sini warnanya coklat atau krem. Kamu warna coklat. Kamu warna coklat. Kamu juga warna coklat. Tapi
Josie warna oranye. Lah, emang kenapa Jos? Udah Kamu gitu, warna oranye? udah gitu Josie nggak seganteng temen Josie si Nathan, nggak sejago si Denny main futsalnya, nggak sebagus si Adela nilainya, nggak pinter main musik kayak Harry. Udah gitu warna oranye lagi. Loh, Jos kamu mungkin kerasa kayak gitu loh. Cuman kamu tuh spesial Enggak, loh. enggak, Loh. aku enggak percaya. Soalnya Josie itu enggak temennya enggak sebanyak si Yohanes. Enggak sekaya si Stephen. Pokoknya Josie merasa tidak berharga. Aduh Jos, percaya atau nggak percaya, kamu tuh berharga banget loh. Berharga gimana, Kak? Nih, Kak Bima punya nih satu cerita yang bisa bantu kamu ngerasa spesial dan berharga. Kamu mau dengerin nggak? Cerita apa tuh, Kak? Ada nih, adik-adik juga mau dengerin nggak yang di sini? Mau ya? Jadi ceritanya ini tuh ada di buku, cuman bukunya tuh nggak ada kata-kata dan nggak ada gambar. Wow, buku apa itu? Ya penasaran nggak? Penasaran sih, teman-teman penasaran nggak? Oke deh, teman-teman mau di sini mau denger ya ceritanya ya. Oke, kalau gitu duduk yang manis dulu ya. Oke, Ini aku mau panggil Josie ini. duduk dulu ya teman-teman ya. Iya. Teman-teman juga janji duduk yang manis, oke? Oke, dadah. Nah, yang punya bukunya ini itu teman kakak namanya Kak Pepi. Nah, sebelum ini coba ya kita panggil Kak Pepi bareng-bareng nih ya. 3, 2, 1 kita panggil Kak Pepi. 3, 2, 1. Aduh, keras lagi lah. Ayolah, siang-siang anak-anak masih kecil pada energi lagi. Ayo sekali lagi. Nah, gitu dong. Ayo Kak Pepi. Wah, shalom adik-adik. Nah, tadi kakak denger dari Josie, adik-adik mau denger cerita ya? Iya, denger cerita dari sebuah buku. Nah, buku ini siapa nih? Di sini adik-adik yang suka baca buku. Wah, pada suka baca buku. Sama dong kayak kakak. Kakak juga suka baca buku. Karena biasa yang baca buku itu orangnya pintar. Nah, tapi buku kali ini spesial nih. Buku hari ini tidak ada kata-katanya dan tidak ada gambarnya. Tapi walaupun begitu, cerita yang ada di dalam buku ini adalah cerita favorit kakak. Cerita yang kakak paling suka karena ceritanya sangat indah. Dan hari ini kakak mau bagikan cerita yang ada di buku ini kepada adik-adik semua supaya adik-adik tahu ceritanya. Oke? Nah, karena ceritanya begitu spesial dan kakak mau nih adik-adik gak ada yang kelewatan buat denger. Adik-adik janji kalau adik-adik mau mendengarkan dengan baik, yang janji mau mendengarkan dengan baik-baik katakan haleluya. Haleluya. Kurang kenceng haleluyanya, sekali lagi ya. Haleluya. Luar biasa. Nah, sama seperti semua buku, kita mulai dari sampulnya supaya tahu nih. Bukan sampul. Sampul. Sampul depan. Ini ada yang tahu warnanya warna apa? Warna emas. Kalau adik-adik melihat warna emas, apa yang muncul di pikiran adik-adik? Putih-putih, berlian, duit, apalagi ayo, kekayaan, perhiasan ya, anting-anting, bener. Nah, tahu nggak adik-adik, ada satu tempat yang jalanannya, yang temboknya terbuat dari emas. Bukan emas bohongan, bukan dicat warna emas, bukan, tapi emas beneran. Dan tempat itu begitu terang benderang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Siapa? Jogja? Surga
Betul sekali. Tempat itu adalah surga. Tepuk tangan buat adik-adik. Pada pinter nih adik-adiknya. Nah, tahu nggak teman-teman? Surga itu sudah dipersiapkan sama Tuhan buat kita tinggal di dalamnya. Adik-adik tahu nggak? Tuhan itu kepingin ngebawa kita semua nih, adik-adik dan juga teman-teman adik-adik, papa mama adik-adik, semua orang di dunia. Tuhan Yesus kepingin semuanya bisa berkumpul di surga. Karena surga itu rumahnya Tuhan. Dan Tuhan mau kita semua tinggal bareng-bareng sama Tuhan. Siapa di sini adik-adik yang pingin ke surga juga? Semuanya ya. Oke. Mohon maaf nih adik-adik yang di depan mainannya boleh minta tolong disimpan dulu ya. Sampai nanti ceritanya selesai baru boleh main lagi. Oke? Nah, kita mulai ke halaman pertama. Kita lihat nih, apa nih halaman pertama ya? Jeng jeng. Wah, warna apa ini? Warna hitam. Hitam ini melambangkan dosa. Melambangkan apa adik-adik? Dosa. Nah, siapa di sini yang belum pernah berdosa? Wah. Sangat percaya diri. Tahu nggak adik-adik, kalau waktu adik-adik lahir ke dunia ini, adik-adik menjadi bayi, itu udah berdosa loh. Pinter banget ini, pinter banget, jago. Siapa sih guru sekolah minggunya? Betul sekali. Adik-adik ingat kejadian di Taman Eden yang ada Adam, ada Hawa, lalu apa yang mereka lakukan? Mereka mengambil dan memakan buah terlarang, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Padahal kata Tuhan Yesus boleh nggak dimakan? Tidak boleh, berarti Adam dan Hawa sudah tidak taat. Sudah tidak taat, sudah berdosa. Nah adik-adik, sayangnya nih ya, di surga itu tidak ada tuh yang namanya dosa. Di tempat yang berkilauan ini gak boleh, gak bisa ada dosa. Jadi kalau kita berdosa berarti kita gak bisa masuk ke surga dong. Ya, terus gimana? Bisa nggak adik-adik menghapus dosa adik-adik dengan cara berbuat baik? Supaya aku masuk surga, aku harus berbuat baik yang banyak-banyak. Aku harus menolong teman, aku harus menolong mama papa. Bisa masuk surga nggak kalau kayak gitu? Belum tentu adik-adik. Nih kakak punya cerita. Nah ceritanya itu, coba bayangin, mamah adik-adik nih suatu hari mau ada kedatangan tamu. Mau ada tamu datang ke rumah. Nah kalau mau ada tamu datang ke rumah, mama biasa masak. Hari ini mama mau bikin telur dadar. Nah didadar kali ini telurnya. Nah telur dadar. Nah mama udah siapin nih karena orangnya tamunya yang datang ada 5. Mama mau bikin telur dadar pakai 5 telur. Nah mama kan kalau mau bikin telur dadar dicampur ke mangkok dulu ya semuanya ya, diaduk pakai garpu gitu. Nah mama ambil 1 telur, cek dipecahin. Nah telurnya bagus. Coba mana sini telurnya, bagi-bagi telur. Nah kita pecahin lagi ya, cek 2. Siapa lagi punya telur? Nah kita pecahin lagi, cek 3. Kurang 2 nih, kurang 2. Nah, oh boleh 1 lagi. Ada 2 nih telurnya. Cek pecahin 4. Nah telur yang terakhir pas dipecahin, cek dibuka. Ternyata telurnya busuk. Wah warnanya hitam, udah bau. Tapi udah terlanjur kecampur sama telur-telur yang lain. Kira-kira masih layak nggak disajiin ke tamu-tamunya mama? Sudah tidak layak. Jadi sama mama mau tidak mau telurnya semuanya dibuang. Yang telur yang 4 tadi yang masih bagus, yang masih telurnya bersih, itu juga sia-sia, kebuang. Itu sama seperti perbuatan baik kita. Mau kita berbuat baik sebanyak-banyak apapun,
Tapi dengan satu saja dosa, dengan sedikit saja dosa keturunan dari Adam ikut kecampur, kita udah nggak layak masuk ke surga. Jadi gimana ya caranya kita masuk ke surga ya? Nah, yang spesialnya nih adik-adik, kita punya Tuhan yang begitu mengasihi kita semua. Tuhan Yesus ke adik-adik itu besar sekali. Lebih luas dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih lebar dari dunia. Maka itu Tuhan Yesus membuat satu solusi supaya adik-adik bisa masuk ke surga. Kita lihat ya, kira-kira solusinya apa nih? Kita balik, jeng 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 jeng. Warna apa nih adik-adik? Warna merah. Kalau warna merah mengingatkan kita sama darah. Betul sekali. Darahnya siapa? Darahnya Yesus. Benar sekali. Satu-satunya yang bisa membuat kita masuk ke surga dari kondisi kita yang kotor ini adalah lewat disucikan oleh darah Yesus. Nah, kakak mau cerita sedikit nih tentang Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus kan rumahnya di mana nih? Di surga. Dia raja di atas segala raja. Kalau adik-adik lihat nih, ada presiden. Siapa nama presiden kita sekarang? Prabowo. Nah, pinter adik-adiknya. Nah, di Tuhan Yesus itu di atasnya Prabowo. Misal nih, coba kakak tanya, kalian tahu nggak Raja Inggris namanya siapa? Nggak tahu, kakak juga lupa sih siapa namanya. Kalau adik-adik lihat nih orang-orang yang keren, orang-orang yang berkuasa, dan adik-adik lihat, wih ini orang keren banget. Ternyata Tuhan Yesus kita lebih tinggi dari semua kuasa-kuasa di dunia. Dia bertahta di atas surga. Dia pakai mahkota duduk di atas tahta. Tapi karena dia melihat, wah anak-anakku yang aku kasihi gak bisa masuk ke surga dengan upaya mereka sendiri. Jadi Tuhan Yesus berkata, aku akan turun sendiri ke dunia untuk menyelamatkan mereka. Jadi Tuhan Yesus yang rajanya tadi memerintah semuanya, dia mau lahir ke dunia menjadi seorang bayi. Siapa di sini punya dede bayi? Punya dede bayi. Kalau dede bayi, ada 2 dede bayinya. Wah, Tuhan Yesus juga turun jadi dedek bayi dulu. Kecil, kalau nangis, oe, oe. Kalau lapar, oe, oe. Nangis dia. Jadi manusia seperti adik-adik, seperti kakak, seperti papa mama kalian. Lalu Tuhan Yesus tumbuh menjadi dewasa. Dan tahu nggak adik-adik apa yang terjadi sama Tuhan Yesus setelah dia dewasa? Dia disalib. Dia ditangkap sama orang-orang yang udah dia bantuin. Dia disiksa. Tuhan Yesus yang tidak bersalah dan tidak berdosa ditangkap, disiksa di atas kayu salib. Dia dicambuk, dia disiksa, dia diludahi, dia dihina-hina, dia menahan rasa sakit, dia menahan dosa yang ditibankan. Padahal saat itu Tuhan Yesus bisa enggak? Waktu dia lagi di atas kayu salib, dia panggil malaikat-malaikatnya. Malaikat, lepaskanlah aku dan hajar orang-orang yang menyalibkan aku. Bisa enggak dia ngomong kayak gitu? Bisa, karena dia masih berkuasa. Tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Dia memilih untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kakak dan dosa adik-adik. Nah, sekarang adik-adik coba deh kakak undang kalian untuk bangkit berdiri yuk, semuanya yuk. Setelah kakak mau tanya dulu nih, setelah Tuhan Yesus mati 3 hari kemudian apa yang terjadi? Tuhan Yesus hidup, bangkit lagi karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan
maut, sudah mengalahkan dosa. Jadi adik-adik yang tadinya berwarna hitam dibersihkan oleh darah Yesus. Nah, tapi adik-adik ada syaratnya nih, supaya bisa diselamatkan sama Tuhan Yesus, adik-adik harus percaya, harus mengaku kalau Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Adik-adik juga harus mau mengakui dosa-dosa yang sudah pernah adik-adik perbuat. Nah, coba nih, kakak mau kasih waktu 1 menit, 2 menit ke depan, coba adik-adik pikirin apa saja dosa-dosa yang sudah adik-adik lakukan, yang bikin adik-adik menyesal. Kakak mau ajak kalian hari ini untuk mengakui dosa-dosa yang udah kalian perbuat itu di hadapan Tuhan dan meminta ampun kepada Tuhan. Alkitab bilang kalau kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, Ia adalah Allah yang setia, Dia adalah Allah yang adil, dan Dia akan menghapus dosa kita semua. Nah, kita mau nyanyiin satu lagu ya bareng-bareng ya. Adik-adik tahu nggak lagu yang bilang ku mau cinta Yesus? Tahu ya? Nah, kita mau sama-sama nyanyiin lagu itu bareng-bareng. Masih dengan posisi berdiri ya. Kita mau ngomong serius sama Tuhan. Coba anggap kanan kiri kalian itu nggak ada teman-teman kalian, nggak ada orang-orang di sekitar sini. Hanya ada aku dan Tuhan. Hanya ada adik-adik dan Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus datang kepada adik-adik. Tuhan Yesus mau masuk ke dalam kehidupan adik-adik. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa adik-adik. Sekarang saatnya adik-adik menerima. Saatnya adik-adik bilang ke Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, aku mau belajar mencintai Engkau. Sama-sama kita nyanyiin lagu ini ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi katakan, ku mau cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ini janji kami ya Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil Dia ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi kita katakan, ku mau cinta Yesus. Adik-adik katakan dengan lembut, mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Dengan lembut, anak-anak saja yang nyanyikan. Ayo adik-adik keluarkan suara kalian. Katakan dengan
janji kami Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus. Adik-adik boleh letakkan tangan adik-adik di dada. Sambil satu lagi diangkat. Sambil kita sama-sama panggil Abah kita. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan Bapa yang baik, aku percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati kami. Kasih karuniamu melimpah atas kami semua. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mengutus anak-Mu menjadi penebus untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersatu hati musirkan, matakan setiap kerjaan iblis, pasar kegelapan, kelemahan tubuh, sakit penyakit, kegagalan, tidak bisa menjamah kami semua. Kami siap diberkati, disertai oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Siapa di sini percaya kalau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Kakak belum melihat nih tangan-tangannya, baru sebagian yang terangkat. Yang percaya kalau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, boleh katakan haleluya. Haleluya. Ini baru ada 10 orang nih di ruangan ini kalau dari suaranya. Kita coba ya, lebih kencang lagi ya. Yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, katakan haleluya. Luar biasa. Nah, kita semua percaya di sini dosanya sudah dihapuskan. Semua kesalahan ada di masa lalu. Lalu kalau begitu boleh nggak hidupnya jadi nakal-nakal lagi? Kan dosa aku udah diampuni kata Tuhan. Adik-adik yang masih berdiri mungkin boleh duduk di bangku atau duduk di depan juga boleh.
Kalau masih ada space. Nah, boleh nggak bilang kayak gini, kan dosa aku udah diampunin, berarti aku boleh dong menyontek lagi, aku boleh dong berbohong lagi? Tidak boleh. Boleh nggak bilang, kan dosa aku diampunin, aku boleh dong nakalin adik aku lagi? Boleh nggak ngomong kayak gitu? Tidak boleh. Lalu apa nih yang harus dilakukan? Nah, kita lihat ya. Warna apa ini? Warna putih. Coba nih kalian adik-adik lihat ya. Tadi sebelum dosanya diampunin, adik-adik warnanya setelah dicuci sama darah Yesus, adik-adik menjadi putih, menjadi bersih, menjadi lembaran baru. Nah, karena adik-adik sudah dibersihkan, dosanya sudah hilang, adik-adik punya satu tugas dari Tuhan Yesus. Apa tuh? Apa ya tugasnya dari Tuhan Yesus ya? Coba kakak mau ajak adik-adik pikir, siapa teman-teman atau saudara atau mama papa adik-adik yang belum kenal sama Tuhan Yesus? Coba dipikir, ada nggak orang-orang di kehidupan kita yang belum tahu kalau dosanya udah diampunin sama Tuhan Yesus? Nah, kalau ada beberapa ya. Ada yang temennya masih nggak kenal Tuhan Yesus gak? Temennya udah kenal Tuhan Yesus semua nih. Ada yang saudara-saudaranya masih tidak tahu sama Tuhan Yesus gak? Pasti ada ya di kehidupan adik-adik. Sekarang giliran adik-adik buat ceritain ke orang-orang yang belum kenal Tuhan tentang kasihnya Tuhan, supaya teman-teman yang tadinya hitam dibersihkan juga oleh darah Yesus, supaya kita semua jadi warna putih. Nah, selain cerita tentang Tuhan Yesus, ada satu lagi nih yang harus adik-adik lakukan. Warna hijau itu mengingatkan kita sama apa? Sama? Coba ngelihat keluar jendela yang warnanya hijau apa? Pohon, betul sekali. Nah, pohon itu apakah tiba-tiba udah jadi pohon yang gede atau ditanam dulu dari biji, disiramin, kena sinar matahari, kena hujan supaya dia pelan-pelan menjadi pohon yang besar. Nah, adik-adik tuh juga kayak begitu loh. Adik-adik harus bertumbuh. Caranya gimana untuk bertumbuh? Ada yang bisa jawab gak? Caranya bertumbuh gimana? Ada bisik-bisik. Gimana? Caranya bertumbuh? Baru besar, dari kecil ke besar. Gimana supaya kita dari kecil ke besar imannya? Caranya adalah ada lagunya nih. Kakak kasih hint sedikit, ada lagunya. Yaitu caranya kita dengan baca kitab suci, doa tiap hari, ayo sama-sama nyanyi yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tepuk tangan dulu ya buat kita semua. Siapa yang di sini
baca Alkitabnya masih bolong-bolong? Siapa yang berdoanya masih bolong-bolong? Kakak-kakaknya pada mengaku. Nah, masih bolong-bolong gak apa-apa, sedikit-sedikit. Tapi kita janji sama Tuhan, kalau Tuhan aku mau terus bertumbuh di dalam Tuhan. Makanya aku janji mau terus berdoa, mau terus baca Alkitab. Supaya aku makin kenal sama Tuhan Yesus. Supaya aku bisa semakin diubahkan menjadi seperti Tuhan Yesus. Nah, setelah kita bertumbuh besar seperti pohon yang rindang, kita tutup buku ini dengan warna emas. Warna emas ini menandakan surga. Nanti saat adik-adik sudah pergi dari dunia ini, kalau adik-adik sudah terima Tuhan Yesus, pasti masuk surga. Pasti bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kekekalan. Coba kakak tanya. Siapa yang bakal masuk surga? Wah, luar biasa. Keren-keren adik-adik. Nah, di dalam surga ini nanti kita akan sama-sama memuji Tuhan. Kita akan sama-sama dengan teman-teman yang lain, kita diam di dalam hadiratnya Tuhan. Nah, adik-adik, yuk kakak mau ajak adik-adik supaya kita mau berdoa sama Tuhan, mau bilang kalau kita mau janji akan terus bertumbuh di dalam Tuhan sampai selama-lamanya. Oke? Kita mau berdoa, 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Ikutin kakak ya berdoanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena aku boleh tahu kebenaran. Tuhan Yesus, aku mau belajar menceritakan tentang kasih Tuhan kepada teman-teman kami, kepada keluarga kami. Biar semua orang kenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku berjanji mau berdoa dan baca firman Tuhan setiap hari supaya aku bertumbuh dalam Tuhan Yesus. Dan aku percaya saat Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, aku akan ikut diangkat bersama Tuhan Yesus, bersama-sama menikmati kekekalan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau sangat mengasihi kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Coba sekali lagi, haleluya. Sekali lagi yang paling kencang, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Oke, jadi teman-teman, aku nih ada satu teman juga nih dari Singapura mau sharing-sharing juga. Dia dari Sunday School-nya juga dari Singapura. Mari kita sambut ya, Deo, ayo ke sini. Ayo. Dia mau ngasih beberapa kata-kata ya. Nih, udah siapin nih dari kemarin.
Shalom semuanya, nama saya Deo. Hari ini saya akan bicara bahwa menurut saya Tuhan itu siapa. Sebelum aku mulai, saya mau tanya dulu, menurut kalian Tuhan itu siapa? Ada yang mau jawab? Aku. Juru selamat. Juru selamat. Selamat. Semuanya betul. Tapi menurut saya Tuhan pertama, Bapa kami di surga. Kalau kita gembira, kapan aja kita gembira atau sedih, kita selalu bisa berbicara tentang hal itu. Jadi kalau misalnya lagi main sepak bola nih, siapa yang suka main sepak bola? Aku suka main sepak bola. Nah, kalau main sepak bola menang, happy banget. Bisa berbicara sama siapa? Ya. Kedua, dia penyedia kita. Dia akan menyediakan semuanya yang kita perlu, jadi kita nggak usah khawatirin apa kita makan, minum, atau pakai. Dia keselamatan kita. Dia mati di salib, dikuburkan, terus dibangkit di dalam 3 hari buat dosa kita. Amin. Amin. Dia kebenaran dan firman. Yohanes 1 ayat 1, bilanglah firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 14 ayat 6 juga bilanglah dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. 5, dia adalah Mesias. Dia anak Tuhan yang mati dan bangkit untuk kita. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan sangat penting di dalam hidup kita. Kita tidak boleh menganggap remeh kasih karunia-Nya. Jika kita berdosa, kita harus bertobat. Terima kasih ya Deo buat sharingnya. Misalnya sih, nah itu jadi sering-seringnya datang ke sekolah minggu ya. Jadi nanti bisa sepintu sama Deo juga nih. Waduh. Jadi ya sekilas ya tadi dari ceritanya itu, wah ternyata kita di sini spesial dan berharga banget di depan Tuhan ya. Kita aja sampai disalibkan semua dosa-dosanya kita dibawa dan terus pas Tuhan disalibkan udah semua itu diampunin. Amin. Halo teman-teman, halo Kak Bima. Nah, Josie seneng banget. Walaupun Josie suka dikatain teman-teman, Josie suka sedih karena dibully, tapi sekarang Josie tahu kalau Tuhan Yesus sayang banget sama Josie sampai dia rela mati buat Josie. Keren ya Tuhan kita. Wow. Nah gitu dong Jos. Kalau teman-teman masih ngedekin Josie, nggak usah dimasukin di hati ya. Oke. By the way Jos, itu kok ada mahkota itu kok keren banget itu. Apa tuh? Nah, Josie pakai mahkota soalnya biar ngingetin kalau Josie itu berharga di mata Tuhan. Kan Yesus itu berkuasa di surga. Dia raja di atas segala raja. Berarti kalau Josie anaknya, Josie itu anak raja. Jadi Josie pakai mahkota. Nah,
adik-adik di sini kan juga anak raja. Kamu anak raja, kamu anak raja, kamu anak raja. Mau bikin mahkota kayak Josie nggak? Mau nggak nih ya teman-teman? Mau. Mau nggak? Lebih keras dong, mau. Mau. Ayo, tadi perasaan lebih keras deh. Ayo sekali lagi, mau nggak? Oke, kalau gitu nanti Josie akan bagi-bagiin mahkotanya buat kalian ya. Tapi sebelumnya kita mau persembahan dulu. Siap-siap dulu ya adik-adik. Adik-adik boleh persiapkan persembahannya. Nanti setelah itu kita bikin mahkota. Dadah semuanya. Haleluya. Boleh kembali ke tempat duduknya dulu. Kita mau memberi persembahan. Mari pelayan persembahan untuk bisa maju ke depan. Mas Adi sama Niel. Alia, ayo semuanya duduk yang baik. Duduk kembali di kursinya. Yuk kita mau memberi persembahan. Sudah siap? Kita mau berdoa dulu sebelum kita memberikan persembahan. Tutup matanya. Lipat tangannya. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih
tutup ibadah kita. Haleluya. Atau haleluya. Kita mau tutup ibadah kita dulu, nanti baru kita mau membuat mahkota. Haleluya. Yuk. Siap membuat mahkota? Siapa yang siap membuat mahkotanya? Saya. Haleluya. Karena kita apa tadi mahkotanya dikatakan? Mahkota itu karena kita berharga, kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Kita tutup ibadah kita pada hari ini. Haleluya, kita mau tutup ibadahnya. Kita mau berdoa. Haleluya, yuk kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya Bapak yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapak untuk ibadah sekolah minggu kami Tuhan pada hari ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati semua anak-anak sekolah minggu yang hadir pada hari ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami Tuhan adalah anak-anak Tuhan yang berharga di mata Tuhan. Di dalam nama karena Engkau sudah memberikan hidupmu Tuhan bagi kami Tuhan, supaya kami memiliki surga yang kekal Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Dan sebentar Tuhan, kami juga Tuhan akan membuat Tuhan dalam nama Yesus tampilan kami. Engkau yang memberkati kami Tuhan, semua anak-anak sungguh-sungguh Tuhan untuk bisa mengerjakannya dengan baik Tuhan. Dan apabila nanti juga Tuhan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, Engkau yang memberkati kami, Engkau memimpin kami dalam seluruh perjalanan kami. Kami boleh tiba dengan selamat di tempat tujuan kami Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa kegelapan pekerjaan setan dalam nama kelemahan tubuh, sakit penyakit tidak ada bagian atas kami. Di dalam nama Yesus, celaka rohnya jahat manusia tidak bisa jamah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan darah Yesus ada atas kami semuanya Bapa. Terima kasih Bapa, syukur bagi Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Nah, kalau ke adik-adik lihat ke kanan, kiri, ke belakang, sudah ada kakak-kakaknya yang mau membagikan aktivitas berupa mahkota. Gimana Kak cara bikin mahkotanya? Gampang, itu udah disediain stiker, adik-adik tinggal tempel-tempelin aja sesuai adik-adik maunya seperti apa. Jadi bebas untuk berkreasi. Yuk, adik-adik kerjanya di bangku masing-masing boleh, atau misalkan lebih nyaman di depan sini, di lantai juga boleh kalau merasa lebih nyaman. Boleh dibagikan. Nah, nanti setelah mahkotanya selesai, adik-adik bisa pakai mahkotanya, terus kita foto bareng ya. Oke? Jadi bikin mahkotanya sebagus mungkin, sekeren mungkin. Soalnya nanti kita pakai bareng-bareng. Selamat mengerjakan.